Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Afisha Nasfa, NRP 035 dari DLH kelas A. Di video ini saya akan menjelaskan EAS data leka saya. Sebelumnya mohon maaf Bapak, karena tenggorokan saya sedang sakit, jadi suara saya sedikit hilang. Baik, kita langsung saja. Selain data seleksi mandiri untuk ETS sebelumnya, saya menambahkan 2 data eksternal. Yang pertama itu saya ambil dari datago.id. Ini saya ambil data ini, jumlah mahasiswa perguruan tinggi akademik 2023 Indonesia. Ini struktur kolomnya itu dia ada 5 kolom, itu nomor, terus kode, kode Kemdagri, kode BPS, provinsi, dan jumlah. Jadi ada 5 kolom, lalu barisnya ada 34, dan tambahan 1 baris untuk totalnya, yaitu baris Indonesia di akhir. Saya mengambilnya dari link ini. Lalu yang kedua, saya ambil dari BPS Jawa Timur. Datanya adalah PDRB per kapita per kabupaten kota di Jawa Timur. Per kolomnya ada 2 kolom, yaitu nama kabupaten kota, lalu GDRB per kapita. Lalu saya memilih 2 data ini karena saya ingin mengeksplorasi apakah faktor di luar nilai akademik seperti jumlah mahasiswa, lalu perguruan tinggi yang sudah ada di suatu provinsi, dan juga kondisi ekonomi daerah asal mahasiswa itu tuh punya kaitan dengan minat dan profil pendaftar seleksi mandiri. Untuk data jumlah mahasiswanya, asumsi awal saya adalah karena jalur mandiri ini kuotanya terbatas dan biayanya relatif lebih mahal, mungkin provinsi yang mengakses pendidikan tingginya sudah luas akan punya pola pendaftar yang berbeda dibanding provinsi yang aksesnya masih terbatas. Untuk data PDRB per kapita, saya ingin melihat apakah daerah dengan kondisi ekonomi lebih baik berkaitan dengan profil ekonomi orang tua peserta, mengingat jalur mandiri itu tidak disubsidi seperti jalur yang lain. Jadi itu 2 hipotesis yang saya coba uji, apakah jumlah mahasiswa di suatu provinsi itu berkaitan dengan jumlah pendaftar seleksi mandiri dan provinsi tersebut. Lalu apakah PDRB per kapita daerah asal peserta itu berkaitan dengan profil ekonomi orang tuanya. Dan sepertinya yang akan saya tunjukkan di bagian berikutnya, sebenarnya itu tidak semua hipotesis itu terbukti sejalan dengan data yang ada. Baik, jadi pertama-tama sebelum saya menulis kodenya, saya buka Jupyter Notebook. Paling awal saya nge-save ini dulu di konsol, di pip install minio pandas pyarrow.db matplotlib. Nah, di sini pip install minio ini dia berfungsi untuk menginstal minio biar script Python-nya itu bisa connect sama object storage lokal. Lalu pandas ini sendiri ini library untuk cleaning data. Lalu pyarrow ini dia untuk pandas supaya pandasnya itu bisa mengekspor data ke format Parquet. Terus ada DuckDB. DuckDB ini oleh AP untuk memverifikasi data bisa menggunakan SQL. Lalu Matplotlib ini buat visualisasinya, buat grafiknya nanti. Lalu selain ini saya juga run pip install OpenPyXL ini untuk ini library extensional buat Pandas supaya dia bisa baca file Excel. Baik, saya lanjut ke yang pertama untuk data yang open data, yaitu workflow open data ini. Kita mulai dari awal sini. Di sini saya menunjukkan path dari file Excel data yang ada, yaitu di sini. Lalu ini fungsinya adalah untuk supaya Pandas bisa membaca file Excel-nya. Lalu row ini adalah supaya bisa dikonversi sekaligus disimpan datanya secara lokal menjadi file CSV dengan nama ini. Lalu lanjut ke step ketiga. Nah, di sini kita connect dulu ke Minayo.
Nah, baris ini tuh dia berfungsi buat ngebuka gate untuk koneksi servernya MinIO-nya. Kita juga masukin access key dan secret key-nya di sini. Lalu lanjut sini ini adalah perintah. Jadi kalau misal bucket dengan nama lakehouse itu belum ada di MinIO, dia bakal auto nge-create bucket tersebut. Nah, lalu di sini adalah baris ini tuh berfungsi buat nge-upload file CSV yang sudah dibuat tadi ke folder bronze di MinIO. Outputnya seperti ini, jumlah mahasiswa underscore CSV. Baik, lanjut lagi ke step 4. Nah, ini yang pertama adalah response ini. Jadi kita ambil lagi datanya, data bronze-nya tadi yang di MinIO. Lalu di sini ada looping. Nah, dia bakal ngeloop, dia bakal nyari di mana sih provinsi ini berada. Jadi kayak di kolom mana, di baris mana. Lalu dia juga bakal menghapus baris-baris yang ada di atasnya. Lalu ini akan menghapus spasi-spasi yang tidak terlihat supaya lebih rapi datanya. Terus juga ini memperbaiki penulisan. Jadi kalau misal Jatim jadi Jawa Timur seperti itu. Lalu di sini ada juga row untuk mengeksekusi perbaikan dari susunan kata. Jadi setiap awal kata akan menjadi huruf kapital. Lalu row ini berfungsi untuk memfilter baris agregat total nasional Indonesia supaya dia tidak affecting grafik wilayah lainnya. Lalu ini kita menambahkan kolom bernama negeri. Selanjutnya kita mengubah tipe data jumlah mahasiswa ke numerik. Kita simpan ke format target dengan nama jumlah mahasiswa silver.target, dan setelah itu kita upload ke MinIO dengan pathnya di sini, dan outputnya menjadi seperti ini. Baik, kita lanjut ke step 5, pembuatan goal player. Jadi yang pertama kita group by dulu, kita kelompokkan datanya berdasarkan provinsi dan jenis perguruan tinggi untuk menjumlahkan total mahasiswanya. Lalu ini kita ekspor ke parkirnya dengan nama ini, terus kita upload ke goal layer, pathnya seperti ini. Lalu hasilnya nanti hasilnya sama berikut. Kita lanjut ke step ke-6, yaitu verifikasi DuckDB-nya. Yang pertama kita connect dulu ke DuckDB, lalu kita execute HTTPFS ini supaya DuckDB-nya itu bisa langsung buka filenya dari cloud, atau dia bisanya pakai remote S3 ini. Lalu kita set. Nah, di sini nanti dia langsung kita menjalankan query SQL untuk mengelompokkan dan konversinya gold layer tadi, dan ini dia hasilnya. Lalu kita lanjut ke step 7, yaitu matplotlib. Ini mengukur ukuran kanvasnya. Lalu juga di sini saya menggunakan top 10. Jadi saya ambil dari hasil seluruhnya dan saya ambil 10. Di sini saya set untuk baris X, baris Y, lalu juga untuk judulnya.
Nah, strukturnya seperti ini. Saya juga query untuk hasil keseluruhannya. Ini adalah grafik dari keseluruhan jumlah mahasiswa di setiap provinsi. Baik, kita lanjut ke workflow yang kedua, yaitu workflow data BPS, PDRB Jawa Timur. Baik, lanjut ke step 2-nya langsung. Jadi di sini kita menunjukkan lokasi path file Excel, file PDRB-nya. Lalu kita load file Excel menggunakan tanda dan open PyExcel. Setelah itu kita simpan menjadi file CSV dengan nama ini. Lalu setelah itu kita lanjut ke step 3. Kita akses dulu Minayo-nya dengan port ini, access key dan scripting-nya. Lalu ini otomatis jika bucket lakehouse belum ada, dia bakal otomatis membuat bucket tersebut. Setelah itu kita upload file CSV-nya ke folder Tools. Hasilnya begini. Dirban Jawa Timur Sora CSV. Baik, lanjut ke step 4. Nah, kita ambil datanya dari layer bronze tadi di part ini. Setelah itu nah ini kita paksa kolom data frame itu biar sama dua atribut utama, kabupaten kota dan PDRB per kapita. Lalu di sini juga kita menghilangkan simbol-simbol yang tidak perlu, simbol-simbol yang akan membuat data kita istilahnya kotor, seperti spasi yang tidak terlihat atau simbol-simbol lainnya. Lalu setelah itu ini untuk mengubah tipe data kolom PDRB dari text string menjadi angka numerik murni. Jadi kalau misal ada data yang error, dia otomatis bakal di drop sama baris berikutnya melalui query ini, query dropnya ini. Nah, setelah itu lanjut ke step 5. Sebelumnya ini hasil dari silver PDRB Jawa Timur dan silver. Lanjut kita ke step 5. Nah, ini kita eksekusi agregasinya logo player dengan menggunakan min, jadi untuk menghindari duplikasi baris juga. Terus kita simpan di file berbentuk parquet. Terus ini dengan nama file ini kita upload ke code layer di Minayo dan outputnya seperti ini. Code. Lalu balik lagi ke workflow data BPS, lanjut ke query DAGDB. Nah, di sini kita atur dulu, connect dulu ke DAGDB. Terus juga di sini kita atur S3 Minayo-nya. Terus kita run SQL ini. Kita query untuk menghitung total PDRB per kapita per daerah secara langsung di Minayo, lalu di sort dari yang paling besar ke yang paling kecil. Seperti ini hasilnya. Lalu untuk step 7 matplotlib-nya, ini untuk setting ukuran. Terus saya sama seperti sebelumnya, saya ambil yang top 10 dulu dengan baris ini, baris Y, dan dengan judul top 10 kabupaten kota dengan PDRB per kapita tertinggi di Jawa Timur. Hasilnya seperti ini. Saya juga query untuk hasil keseluruhan dengan hasil grafik seperti ini. Baik, setelah kita menjalankan ETL dan data goal sudah jadi,
Kita move ke Power BI. Nah, kita import data parkirnya. Ini perbandingan chart ETS-nya saya. Nah, ini ETS. Di sini saya masih kurang eksplorasi, saya hanya ekspor data secara umum. Tujuannya cuma untuk melihat gambaran besar data, belum sampai yang akselerasi gitu. Tapi untuk hari ini saya bikin 5 chart yang fokus menjawab 2 insight yang saya asumsikan di awal. Jadi sebelum masuk insight, ada satu chart di tengah ini, yaitu tingkat kelulusan seleksi mandiri per fakultas. Nah, chart ini tuh menunjukkan perbandingan jumlah peserta yang diterima dan tidak diterima di tiap fakultasnya. Lalu lanjut ke pembahasan insight. Yang pertama, saya membandingkan jumlah pendaftar seleksi mandiri per provinsi, chart ini, dengan jumlah mahasiswa PP per provinsi. Nah, hasilnya itu justru terbalik dari asumsi awal saya. Nah, provinsi dengan pendaftaran seleksi mandiri tertinggi seperti Nusa Tenggara Timur, DI Yogyakarta, itu bukan provinsi dengan jumlah mahasiswa perguruan tinggi terbanyak. Provinsi yang jumlah mahasiswa perguruan tingginya besar seperti Jawa Tengah justru pendaftarnya itu relatif sedang. Jadi minat pendaftar seleksi mandiri itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak mahasiswa yang sudah ada di provinsi tersebut, tapi kemungkinan oleh faktor lain seperti daya tarik kampus atau prodi yang mereka inginkan. Lalu insight yang kedua, saya bandingkan chart ini PDRB per kapita Kabupaten Kota Jawa Timur dengan distribusi segmen sosial ekonomi ayah per kota asal peserta. Kedua chart ini tuh sengaja saya filter khusus untuk peserta dan kabupaten di Jawa Timur saja, karena data PDRB yang saya pakai memang skopnya hanya Jawa Timur. Jadi perbandingannya difokuskan di Provinsi Jawa Timur. Nah, hasilnya ini kita bisa lihat Mojokerto yang PDRB per kapitanya paling tinggi di antara kabupaten-kabupaten yang tersedia itu juga menunjukkan proporsi segmen sosial ekonomi yang tinggi, yang dominan di kalangan ayah peserta asal sana. Namun saat saya cek lebih lanjut ke data PDRB lengkapnya, satu yang tidak tertampil di chart ini, dia malah lebih tinggi. Dan di chat segmen kategori tinggi ini, sosial ekonomi ayah peserta asal Batu juga didominasi dari di sosial ekonomi yang tinggi. Jadi ada indikasi yang cukup konsisten antara PDRB tinggi dan profil ekonomi orang tua yang lebih tinggi, meskipun ini hanya bisa divalidasi di 4 kabupaten atau kota saja. Jadi belum representatif untuk seluruh Jawa Timur. Dan begitulah proses dan hasil saya untuk KAS Data Lake House. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.